Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Rizky Zakwan Hariza dengan NIM D1A024102448. Ya, dengan saya lalu Adrian Maulana dengan NIM D1A024-10382. Jadi, untuk memenuhi tugas untuk ujian tengah semester pada mata kuliah hukum agraria, jadi kami akan menjelaskan tentang perkembangan hukum agraria di Indonesia. Kita akan membahas salah satu sisi paling fundamental namun sering terpinggirkan, yaitu perkembangan hukum agraria di Indonesia. Jadi, tanah adalah lebih dari sekedar komoditas. Ia adalah sumber kehidupan, identitas budaya, hak dasar manusia, dan juga objek konflik. Ketika kita bicara tentang agraria, kita tidak hanya membahas pertanahan, tetapi juga menyentuh sejarah kolonial, hak-hak adat, hingga strategi pembangunan negara. Baik, jadi kita akan masuk ke materi pertama, yaitu pengertian dan ruang lingkup hukum agraria. Baik, saya akan menjelaskan materi bagian pertama, yaitu pengertian dan ruang lingkup hukum agraria. Secara terminologi, agraria berasal dari kata Latin ager yang berarti lahan atau tanah pertanian. Di Indonesia, pemaknaan agraria tidak hanya terbatas pada tanah pertanian. Menurut Pasal 1 UU PA nomor 5 tahun 1960, agraria mencakup bumi, tanah, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, hukum agraria adalah seluruh aturan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sumber-sumber agraria. Konsep penting adalah fungsi sosial tanah. Hak milik atas tanah dibatasi oleh kewajiban sosial dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. UU PA juga mengakui hak wilayat masyarakat adat, namun implementasinya masih belum konsisten. Baik, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, kita lanjutkan ke materi kedua, yaitu sejarah perkembangan hukum agraria di Indonesia. Jadi, perjalanan hukum agraria di Indonesia tidak bisa kita lepaskan dari sejarah kolonialisme Belanda. Jadi, pada masa kolonial, dari tahun 1602 sampai 1945, pemerintah kolonial Belanda menerapkan agraris wet pada 1870 dan kebijakan domain verklaring yang menyatakan bahwa tanah yang tidak bisa dibuktikan sebagai pemilik seseorang adalah tanah milik negara. Kebijakan ini menjadi dasar hukum bagi penguasaan tanah adat oleh pemerintah kolonial untuk kemudian diberikan konsesinya kepada perusahaan-perusahaan Eropa. Hal ini menyebabkan terpinggirkannya masyarakat adat dan petani tradisional. Praktik ini juga membentuk ketimpangan penguasaan tanah yang bertahan hingga hari ini. Jadi, selanjutnya pada masa kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1966, setelah Indonesia merdeka, pemerintah menyadari bahwa hukum kolonial harus diganti. Maka pada tahun 1960, lahirlah UU PA atau Undang-Undang Pokok Agraria yang menjadi tonggak hukum agraria nasional. UU PA berusaha menciptakan sistem agraria nasional yang adil, merata, serta menegaskan bahwa tanah harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian pada masa Orde Baru, dari tahun 1996 sampai 1998, di bawah pemerintahan Orde Baru, orientasi pembangunan terfokus pada industrialisasi dan investasi. Sayangnya, reforma agraria tidak menjadi prioritas. Banyak tanah negara diberikan dalam bentuk hak guna usaha atau HGU kepada perusahaan besar. Akibatnya, konflik agraria semakin meluas. Kemudian, yang terakhir pada masa reformasi, dari tahun 1998 sampai dengan sekarang, setelah jatuhnya Orde Baru, semangat untuk memperbaiki sistem agraria kembali muncul. Pada TAP MPR nomor 9/2001 menjadi landasan moral dan politik untuk melaksanakan reforma agraria, pemerintah meluncurkan berbagai program legalisasi melalui PTSI dan retribusi tanah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu konflik agraria dan ketimpangan. Konflik agraria merupakan salah satu indikator dari tidak adanya penguasaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia. Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria atau biasa disebut KPA mencatat lebih dari 3.000 kasus konflik agraria dalam satu dekade terakhir. Konflik ini sering melibatkan masyarakat adat, petani, dengan perusahaan swasta atau negara. Beberapa penyebab utama konflik itu ada 3. Yang pertama, tumpang tindih perizinan antara kehutanan, pertambangan, dan perkebunan. Yang kedua, tidak diakuinya tanah ulayat atau hak adat. Yang terakhir, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas tanah. Kasus yang cukup mencolok adalah konflik antara masyarakat Kendeng dengan perusahaan semen di Jawa Tengah.
serta konflik masyarakat adat di Kalimantan dengan perusahaan tambang batubara. Jadi itu dia tentang konflik agraria dan ketimpangan. Selanjutnya saya akan melanjutkan di bagian 4, yaitu reforma agraria dan kebijakannya dan tantangannya. Baik, materi selanjutnya pada bagian keempat, yaitu reforma agraria, kebijakan dan tantangannya. Jadi reforma agraria ini merupakan salah satu program strategis nasional yang menjadi bagian penting dari agenda pembangunan inklusif dan keadilan sosial di Indonesia. Program ini bukan hanya tentang bagi-bagi tanah, tetapi merupakan upaya menyeluruh untuk menata ulang struktur, penguasaan, pemilihan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah demi tercapainya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis. Jadi secara garis besar, reforma agraria terdiri di 2 komponen. Yang pertama itu legal reform atau legalisasi aset, yang kedua struktural reform atau restribusi tanah. Jadi yang pertama legal reform atau legalisasi aset itu bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh rakyat, khususnya petani kecil dan masyarakat adat. Melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, pemerintah berupaya untuk menyertifikasi jutaan bidang tanah secara massal dan terintegrasi. Legalitas ini penting agar masyarakat tidak rentan terhadap penggusuran, kriminalisasi, atau perebutan lahan oleh pihak-pihak bermodal besar. Sertifikat tanah juga memungkinkan akses yang lebih baik ke lembaga keuangan. Kemudian yang kedua itu struktural reform atau distribusi tanah. Ini ada aspek paling transformatif. Jadi negara memiliki kewenangan untuk mengalokasikan tanah negara, tanah terlantar atau tanah bekas hak guna usaha atau disingkat HGU yang tidak diperpanjang untuk diberikan kepada petani, buruh tani, serta masyarakat adat secara historis setelah mengelola tanah tersebut. Distribusi ini bertujuan untuk memperbaiki struktur kepemilikan tanah yang selama ini timpang, di mana sebagian besar tanah dikuasai oleh segelintir elit dan korporasi atau perusahaan. Namun dari dua solusi itu tidak berjalan mulus, itu menghadapi berbagai tantangan serius. Antara lain yang pertama itu ketidaksinkronisasi data pertanahan. Data yang dimiliki oleh berbagai kementerian dan lembaga sering tidak seragam dan tumpang tindih. Jadi misalnya data dari Kementerian ATR BPN bisa berupa data dari KLHK atau pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan kebingungan dan memperlambat proses legalisasi maupun restribusi. Yang kedua, tantangannya itu sertifikasi ini dilakukan di atas tanah yang masih sengketa. Jadi dalam beberapa kasus, tanah yang bersengketa antara warga dan perusahaan justru disertifikasi tanpa penyelesaian konflik terlebih dahulu. Hal ini bukan hanya memperburuk konflik, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap negara. Kemudian ada tantangan ketiga, yaitu ketimpangan struktural. Sistem hukum dan politik seringkali memihak kepada orang atau perusahaan yang memiliki modal besar. Jadi perusahaan mendapatkan izin dengan mudah, sementara masyarakat kecil harus melalui proses panjang dan berliku. Ketimpangan ini membuat reforma agraria rawan dimanipulasi untuk kepentingan elit global. Selanjutnya, saya akan melanjutkan dari materi bagian 4. Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, pemerintah telah merumuskan sejumlah solusi dan kebijakan kunci. Kebijakan kuncinya itu ada beberapa. Yang pertama itu ada kebijakan satu peta atau one map policy. Kebijakan ini bertujuan untuk menyatukan seluruh data spesial dari berbagai sektor ke dalam satu peta digital nasional. Dengan peta yang terintegrasi dan terbuka, konflik akibat tumpang tindih lahan bisa diminimalkan dan proses perencanaan tata ruang menjadi lebih akurat. Selanjutnya, yang kedua, keterbukaan data dan reformasi birokrasi di Kementerian ATR atau BPN. Transparansi menjadi kunci keberhasilan. Kementerian ATR BPN didorong untuk membuka data pertanahan kepada publik, meningkatkan integritas petugas lapangan, serta memperbaiki sistem pengaduan masyarakat. Selanjutnya, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap wilayah adat. Pemerintah mulai mengakui pentingnya mengakomodasi hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk melalui pengakuan terhadap hutan adat dan tanah wilayah. Hal ini merupakan langkah penting untuk melindungi keberlanjutan sosial dan ekologis dari komunitas adat yang selama ini
termarginalkan. Selanjutnya, keterlibatan aktif organisasi masyarakat sipil dan akademisi. Peran LSM, kampus, serta media sangat penting dalam melakukan advokasi, pendampingan hukum, serta pemantauan pelaksanaan reforma agraria di lapangan. Suara-suara dari akar rumput perlu dijadikan bagian dari proses kebijakan, bukan hanya menjadi objek penerima program. Dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia akademik, reforma agraria tidak hanya menjadi program teknokratis, tetapi juga menjadi gerakan sosial untuk mewujudkan cita-cita keadilan agraria sejati. Jadi kesimpulannya, hukum agraria di Indonesia bukan sekedar kumpulan norma tentang tanah, melainkan representasi dari sejarah panjang pertarungan antara kekuatan rakyat, negara, dan korporasi. Jadi ia mencerminkan dinamika kekuasaan, ideologi pembangunan, serta perjuangan masyarakat adat dan petani dalam mempertahankan hak hidup dan ruang kehidupannya. Sejak kolonialisme, ketimpangan penguasaan tanah sudah mengakar kuat dan menciptakan warisan konflik struktural. UUPA 1960 hadir sebagai upaya untuk mendobrak sistem kolonial tersebut dengan menawarkan kerangka hukum nasional yang berkeadilan dan pro rakyat, prinsip-prinsip seperti fungsi sosial tanah, pengakuan hak ulayat, dan larangan konsentrasi kepemilikan tanah menjadi nilai progresif dalam pembangunan hukum nasional. Namun demikian, UUPA masih diuji oleh realitas politik dan ekonomi pada saat ini. Tantangan utama terletak pada implementasi yang tidak konsisten, lemahnya pengawasan, serta resistensi dari aktor-aktor yang diuntungkan oleh status quo. Reforma agraria yang sejatinya adalah alat untuk menata ulang struktur kepemilikan tanah seringkali terhambat oleh birokrasi, tumpang tindih regulasi, dan kepentingan korporasi besar. Jadi, jika reforma agraria dijalankan secara adil, transparan, dan partisipatif dengan menjadikan masyarakat sipil sebagai mitra aktif dalam pengawasan dan perumusan kebijakan, maka manfaat yang dihasilkan tidak hanya terbatas pada peningkatan kesejahteraan petani. Lebih dari itu, reforma agraria yang berhasil dapat menciptakan stabilitas sosial, memperkuat legitimasi hukum negara, mendorong keberlanjutan lingkungan, serta memperkuat kohesi sosial di tingkat lokal dan nasional. Penting juga untuk melihat agraria bukan semata sebagai urusan pertanahan, tetapi sebagai fondasi utama dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana dimanatkan oleh konstitusi. Kepastian hak atas tanah memungkinkan petani untuk lebih produktif, mendorong keberdayaan masyarakat adat, serta membuka akses ekonomi yang lebih merata. Dengan memahami sejarah panjang, tantangan dan potensi solusi atas persoalan agraria, kita semua, baik akademis, mahasiswa, pembuat kebijakan maupun masyarakat umum, memiliki tanggung jawab moral untuk terus mendorong pembaruan hukum yang berpihak kepada rakyat banyak. Kita harus belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan agraria yang lebih adil, berkelanjutan, dan bermartabat. Sebab keadilan agraria adalah persyaratan keadilan sosial. Tanpa pembaruan agraria yang sungguh-sungguh, cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur akan tetap menjadi angan-angan semata. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan yang sulit dimengerti. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.